Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat Islam, iman, dan hidayah, bahwa sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, dan terlebih diturunkannya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini adalah sebesar nikmat sebagai membawa risalah, memberi petunjuk, dan memberi cahaya dari kegelapan dunia ini. Saya bertugas menyampaikan, berusaha belajar untuk menyampaikan yang diamanahi, yaitu syarat terkabulnya doa. Dan bagaimana doa ini sangat ibadah ya. Doa ini ibadah yang agung. Maka selayaknya kita terus berdoa karena kita adalah seorang hamba yang membutuhkan doa tersebut, yang dimana ada syarat-syarat terkabulnya doa. Karena inna doa wal ibadah, doa adalah ibadah gitu ya. Nah, adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi. Pertama yaitu doa kita harus ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun." Maka berdoalah atau sembahlah Allah Ta'ala dengan memurnikan ibadah kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Ada dalam surat Al-Ghafir, surat ke-40 ayat 14. Yang pertama yaitu ikhlas, semata-mata doa ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah berdoa dengan sepenuh hati dan kekhusyuan. Ya. Yang kedua, berdoa kepada Allah Ta'ala dengan sepenuh hati dan kekhusyuan, tidak dengan hati yang lalai. Jadi harus bersungguh-sungguh bahwa doa itu akan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam hadis Tirmizi nomor 3488, Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa tersebut akan dikabulkan, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan berpaling. Dan yang ketiga, berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebut nama yang agung dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, sebagaimana dalam firman-Nya di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 180, hanya milik Allah lah asmaul husna, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, serta bersalawat kepada Nabi SAW. Karena di dalam hadis kurang lebih berbunyinya, doa seorang hamba itu terkatung-katung antara langit, bumi dan langit ya, di antara bumi dan di antara langit ya, di antara keduanya. Dan tidaklah sampai doa itu sampai bersalawat kepada Nabi SAW. Dan keempat, mencari waktu-waktu terkabulnya doa. Misalnya di waktu adzan dan iqamah, ketika kita bersujud di akhir malam atau sepertiga malam,
dan terlebih di 10 terakhir bulan Ramadan ya. Maka perbanyaklah doa di 10 hari terakhir ini. Dan kelima, mengkonsumsi yang halal, baik itu berupa harta, makanan, dan minuman. Karena ketiga ini akan mempengaruhi terkabulnya doa. Di mana ada cerita bahwa bagaimana mungkin seorang hamba yang berdoa akan terkabul, bahwa di mana pakaiannya, apa yang dia makan dan minum semuanya dari harta yang haram. Nah, sangat berpengaruh sekali bahwa harta dan apa yang kita makan dan minum mempengaruhi terkabulnya doa. Serta ada 3 cara Allah mengabulkan doa ya. Ada 3 cara. Pertama, Allah akan mengabulkan doa yang kita pinta sesuai dengan kebutuhan. Dan kedua, yaitu ditunda dan diselamatkan dari bala sesuai dengan kadarnya. Jadi kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada doa kita yang belum terkabul, mungkin ada alternatif kedua, yaitu kita dijauhkan dari bala, atau mungkin kita ada cobaan ya, mungkin tabrakan atau gimana, itu ada doa yang tersimpan gitu dan dialihkan sesuai kadarnya. Dan yang ketiga, di mana doa tersebut, yang ketiga yaitu disimpan untuk akhirat yang menjadi pahala tersebut. Nah, jadi 3 cara, tadi ada 5 syarat terkabulnya doa, dan bagaimana doa itu akan terkabul ada 3, yaitu dikabulkan pada saat itu juga atau pada waktu yang tepat. Kedua, ditunda untuk menyelamatkan apabila terjadi bencana atau kecelakaan sehingga sesuai dengan kadarnya. Dan ketiga, disimpan untuk akhirat yang menjadi pahala. Nah, mungkin yang ketiga ini ya, apabila ada doa-doa yang kita panjatkan belum terkabul, mudah-mudahan di akhirat nanti menjadi ladang pahala bagi kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan kesalahan dalam saya menyampaikannya. Kekurangan hanya milik saya, dan apabila itu benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.